Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Kritik Sastra. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi kami, hakikat, peran, dan fungsi kritik sastra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Ar-Rasyid dengan NIM A1122007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warahma dengan NIM A1122012. Saya Fitra Anggreni dengan NIM A111222038. Perkenalkan, saya Muftiah dengan NIM A111222023. Saya Popi dengan NIM A111222037. Perkenalkan, nama saya Tasmila dengan NIM A111222022. Saya Nidia Fiyosa Fitri Ayo dengan NIM A1122026. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani yang berarti menghakimi, membanding, atau menimbang. Jika kritik sastra dapat disimpulkan sebagai upaya dalam menentukan makna hakiki dari sebuah karya sastra dalam berbagai cara, seperti memberikan pujian, pendapat, masukan, dan penafsiran yang sistematik. Nah, kritik sastra juga merupakan cabang ilmu sastra yang langsung berhadapan dengan karya sastra secara langsung dengan menekankan aspek penelitian. Adapun jenis-jenis kritik sastra yaitu yang pertama, kritik teoritis, yang kedua, kritik terapan, yang ketiga, kritik yudisial, yang keempat, kritik induktif, yang kelima, kritik impresionistik, keenam, kritik ekspresionistik, yang ketujuh, mimetik, yang kedelapan, kritik pragmatik, kesembilan, kritik ekspresif, dan kesepuluh, kritik objektif. Nah, peran kritik sastra adalah memberikan penilaian berdasarkan hakikat sastra dan hukum-hukum objektif. Kritik sastra mempunyai peranan terhadap teori sastra dan sejarah sastra dalam menyusun teori sastra. Peran yang paling utama dalam kesusastraan adalah berkembangnya penyusunan teori sastra, sehingga unsur-unsur kesusastraan dan unsur-unsur karya sastra tetap terjaga dan mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kuantitatif dengan angka yang cukup signifikan. Baik, selanjutnya yaitu bagian peranan. Yang pertama, menjalankan disiplin pribadinya sebagai jawaban terhadap karya sastra tertentu. Kemudian bagian 2 yaitu bertindak sebagai pendidik yang berupaya membina dan mengembangkan kejiwaan suatu masyarakat. Dia mengajak dan membimbing pembaca menyelusuri lorong-lorong sastra. Kemudian yang ketiga yaitu bertindak sebagai penghakim yang bijaksana, yang dapat membangkitkan kesadaran serta menghidupkan suara hati nurani, pembinaan akal budi, ketajaman pikiran, dan kehalusan cita rasa. Fungsi kritik sastra. Yang pertama, mendukung persoalan yang muncul dan menjawab pertanyaan yang timbul setelah menikmati karya sastra yang dilakukan dengan menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi atau memberikan penilaian terhadap karya sastra berdasarkan teori dan sejarah sastra. Kemudian yang kedua, menjadi media konduksi antara karya sastra dengan masyarakat penikmat sastra berupa pemberian motivasi kepada penikmat sastra untuk secara tidak langsung menjadi seorang kritikus sastra. Yang ketiga, menjadi good pembaca dalam menikmati sebuah karya sastra yang baik dan karya sastra yang tidak baik, yang asli dan tidak asli. Kemudian yang keempat, menjadi pengarah atau pembimbing dengan memberikan pendapat atau pertimbangan bagi sastrawan muda atau pengarang pemula untuk meningkatkan kualitas karya sastranya. 5. Mematangkan pemikiran ataupun ide bagi pengarang yang telah banyak berkarya dan mendapat impulus dari kritik sastra. 6. Menjadi media untuk membangkitkan emosi yang baik terhadap karya-karya pengarang tertentu. Terakhir, 7. Memberikan sumbangan pendapat atau bahan-bahan bagi penyusunan atau pengembangan teori sastra dan sejarah sastra. Baik, dari materi yang sudah dipaparkan, kita bisa ambil simpulan, yaitu kritik sastra merupakan salah satu 3 pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu sastra. Dengan demikian, perkembangan kritik sastra memiliki peran dan fungsi yang besar dalam mendorong perkembangan ilmu sastra. Kritik yang dimaksud dalam hal ini merupakan kritik yang berkualitas, yaitu
kritik yang mempunyai penilaian objektif, memiliki pendekatan yang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan, dan menggunakan metodologi yang benar. Itulah penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai hakikat, peran, dan fungsi kritik sastra. Saya akhiri dengan sebuah pantun, ada pengrajin menumbuk besi, kawat dirakit buat pondasi. Mohon izin menutup presentasi, moga nanti dapat apresiasi. Wallahu musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.